Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita mau melanjutkan yang kemarin, pembahasan tentang janganlah kamu, ya. Janganlah. Jadi ini kita mulai membahas tentang janganlah kamu. Kemarin sudah sampai surat Al-Mu'minun, ya. Sekarang kita masuk surat An-Nur. Apa-apa saja yang isi dalam surat An-Nur? Ada 11 ayat. Yang pertama, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dengan keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Itu ayat 2, ya. Baru ayat 4, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita berzina, kita sudah wajar dihukum, ya. Bahkan masalah zina ini, kita menuduh tanpa bukti. Perempuan baik-baik kita tuduh berzina, karena itu lebih menyakitkan perasaannya, hatinya, tidak melakukan tabi dulu. Jadi hati-hati bagi kita ya, jangan sampai suuzon, dihasut setan, atau karena rasa kedengkian kita menghakimi seseorang tanpa bukti, tanpa saksi. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, ya, banyak lewat sosial media. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka yang akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian besar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Jadi dari zaman dulu sudah diperingatkan sama Allah melalui Al-Quran lewat Nabi Muhammad SAW, bahwasanya berita bohong itu, banyak berita bohong yang beredar. Jadi bagi kita yang mendengar, kalau tidak bermanfaat bagi kita ataupun tidak ketahui apa kebenarannya, jadi harus cek dulu berita itu benar atau enggak, kemudian apa manfaatnya, apa tujuannya, terus kepentingan sama kita apa. Sebaiknya jangan kita dengarkan, karena itu hanya nambah dosa, nambah pusing, dan bikin malu, ya. Ayat 21, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihi siapa yang dia kehendaki, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kita diberi Allah jangan mengikuti langkah setan. Apa langkah setan? Segala macam yang dilarang, ya, termasuklah janganlah kamu ini, ya. Misalnya berzudi, berzina, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, dan banyak hal lain lagi. Ini sudah diberikan Allah, cuman selalu saja kita menganggap remeh, bahkan kita tidak pernah baca ayat ini. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kalau kita malas baca, tidak baca, bukan berarti itu tidak ada, ya. Yang sering terjadi, kita tidak belajar di situ, terus kita bilang, nggak ada itu. Ini sangat berbahaya, ya. Jadi bagi adik-adik sekalian, jangan sampai kalian terjebak dengan bujuk rayu setan, karena setan ini dari mulai membisikkan di dada, dan seperti surah An-Nas, yang membisikkan ke kita itu tentang hal-hal buruk itu bukan hanya setan, tapi iblis dan manusia. Jadi kita harus tetap selalu waspada. Ayat 22, dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang berjanji Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah maha pengampun, maha penyayang? Jadi mungkin sering kita lihat, ya, orang-orang kaya itu kok kita lihat pelit, kita lihat marah, malah dia mencela orang-orang susah, membilang orang susah malas. Mungkin saja memang kelakuan orang-orang ini sudahlah susah bertingkah, jadi bikin orang-orang suka jengkel. Di sini dibilang Allah, jangan bersumpah
tidak memberikan bantuan. Hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Karena sering kejadian ya, yang miskin malah yang sok jago, yang kaya malah dihina sama yang miskin. Jadi yang kaya marah dan membalas. Allah bilang janganlah, maafkanlah, lapang dadalah. Semoga Allah memaafkan kita semua. Kemudian, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi nggak boleh masuk rumah orang sembarangan ya. Kalau nggak dikasih masuk, jangan maksa masuk. Dan jika kamu tidak boleh seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kadang-kadang waktu kita datang ke rumah kerabat, ke rumah kawan, ke rumah siapa-siapa, kadang-kadang dia nggak siap. Apa karena rumahnya berserak atau mungkin karena lagi bad mood atau apa. Kalau kita disuruhnya pulang, maka sebaiknya kita pulang ya. Jadi jangan sampai dia menjadi kesusahan atau terjadi fitnah. Mungkin banyak hal-hal yang dia nggak sempat menjelaskan, cuman hanya bisa membilang tolong pulang, begitu ya. Kemudian ayat 31, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung di dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya orang kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai beriman agar kamu beruntung. Jadi di sini Allah juga mengasih tahu bahwasannya kalau wanita itu sama suaminya boleh dia berpakaian tak pakai jilbab dengan ayah mertuanya, dengan ayahnya kandung, dengan saudaranya laki-laki, dengan keponakan-keponakannya yang dari saudara dia, ya. Jadi ini aturan-aturannya, dan ternyata di sini ya Al-Quran dibilang janganlah menentang kaki. Kita sering lihat ya kalau kita sekarang pergi ke restoran-restoran atau ke kafe-kafe, banyak wanita yang suka tertawa terbahak-bahak mencari perhatian. Di sini dikatakan menghentakkan kaki yang ada gelangan saja dilarang, apalagi sengaja wanita mencari perhatian tertawa terbahak-bahak ribut-ribut di tempat umum. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba saya yang kamu miliki mengingat perjanjian, hendaklah kamu berjanji kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, maka berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuan itu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri mengingat kesucian, karena kamu tidak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Kemudian ayat 53 ya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa kita suruh mereka berperang, pasti mereka yang pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan suatu saat itu azab yang pedih. Ya, jadi kita harus menghormati Nabi Muhammad, jangan manggil sembarangan. Makanya selalu dibilang Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena itu Nabi kita, itulah penolong kita, dan dia lebih mencintai diri kita daripada kita mencintai diri kita sendiri, daripada orang tua kita mencintai kita, daripada anak kita mencintai kita, daripada kekasih kita mencintai kita. Oke, semoga bermanfaat. Tetap sholat, puasa, zakat, berbuat baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.